Nah, kita coba cari yang apa tadi? Transportasi umum. Transportasi umum. Nah, dari sini coba kita bandingkan ya. Kesetaraan gender warnanya biru, transportasi umum itu warnanya merah. Ya, coba kita bandingkan. Nah, kita bisa lihat dari grafik ini aja. Yang paling happening itu apa? Oh, ternyata lebih happening kesetaraan gender nih warna biru daripada membahas mengenai transportasi umum. Maka, oke, aku mantap deh mengambil tema yang akan dijadikan tugas yang ini aja, yang kesetaraan gender, karena trennya lebih tinggi, begitu. Nah, kalau begitu, silahkan kakak boleh pilih yang kesetaraan gender. Gitu ya. Jadi silahkan untuk menentukan itu bisa menggunakan Google Trends langsung aja di Google ya. Langsung ketik Google Trends. Nanti teman-teman bisa membandingkan satu tema, dua tema, atau beberapa tema dalam satu hal. Nanti tinggal dilihat grafiknya yang paling tinggi itu yang mana. Gitu ya. Sebentar, saya kembali lagi ke Canva-nya ya. Oke, sebentar. Kita kembali lagi ke Canva-nya. Ya, nah ini ya. Jadi silakan boleh menggunakan Google Trends. Lalu selanjutnya, selanjutnya kita akan bahas apa lagi sih? Membahas tujuan. Karena teman-teman itu ditugaskan untuk membuat tujuan ya, tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, kita bahas terlebih dahulu tujuan umum ya. Tujuan umum sesuai dengan buku yang teman-teman baca dari UT itu kita sepakati bersama ada dua ya. Ada dua tujuan umumnya, yaitu menginformasi dan mempersuasi. Sehingga keyword menginformasi dan mempersuasi ini yang perlu digunakan untuk apa? Mencari tujuan khusus. Ya, jadi tujuan umumnya silakan ditulis hanya menginformasi atau mempersuasi. Pilih salah satu. Gitu ya. Atau dua-duanya karena tujuan khususnya ada dua, misalkan menginformasi dan mempersuasi. Silakan. Jadi perlu diingat-ingat kalau diminta untuk menuliskan tujuan umum, silakan tulis keywordnya, menginformasi atau mempersuasi. Sudah, hanya dua itu. Ya. Lalu, tujuan khususnya itu spesifik pada tema. Nanti saya berikan contohnya, saya berikan contoh pengerjaannya sehingga teman-teman itu ada gambaran. Lalu, teman-teman juga diminta untuk menentukan audiens. Bagaimana cara menentukan audiens? Bagaimana cara menuliskan audiensnya? Boleh, dalam beberapa kategori. Mau menuliskan usianya boleh. Oh, Bu, tema ini atau topik ini akan target marketnya atau audiensnya adalah usia 15 tahun sampai 20 tahun misalkan. Itu boleh. Atau gender. Bu, ini kita mau membahas tentang caranya apa ya? Tentang pernikahan dini begitu ya. Lalu audiensnya siapa? Audiensnya mau dikhususkan untuk perempuan saja, Bu? Boleh. Tulis perempuan. Lalu status pernikahan. Oh, ini mau kelas kelas menjadi orang tua yang baik. Oh, berarti statusnya harus sudah menikah begitu audiensnya. Itu boleh. Lalu boleh juga suku, etnis, budaya, agama ya. Mau ini khusus untuk agama Islam aja, ini untuk agama Kristen aja tema-temanya begitu ya disampaikannya silakan boleh. Lalu latar belakang pendidikan. Oh, Bu, kita mau bahasnya apa namanya? Sistematik literatur review khusus untuk latar belakang pendidikannya S2, maka tuliskan S2 saja gitu ya. Atau organisasi itu juga boleh, atau komunitas itu juga boleh. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana ya, mau yang mana. Nanti saya jelaskan juga contohnya. Lalu nah, ini juga teman-teman diminta untuk menuliskan datanya ya, data pendukung apa yang mau teman-teman sampaikan. Nah, kalau saya rekomendasikan silahkan tuliskan data-data yang bentuknya kuantitatif. Saya nggak bilang data-data kualitatif itu nggak bagus ya, kakak-kakak semuanya. Data kualitatif itu bagus, namun teman-teman kan tugasnya akan dinilai. Supaya mudah dinilai oleh tutornya ya oleh dosennya, maka silakan boleh tuliskan dengan kuantitatif misalkan seperti ini ya. Sebanyak 138,63 juta orang termasuk bla bla bla. Atau pada tahun 2024 sebanyak 4,82%. Itu juga boleh ya. Ini mohon maaf ini belum diganti ya. Karena saya baru jadi narsum ya, nanti saya ganti. Nah, lalu dituliskan juga citasinya teman-teman ya dari mana. Nanti tuliskan juga daftar pustakanya. Saya langsung berikan contoh aja ya. Saya langsung berikan contoh, nanti saya boleh di screenshot ya, atau mungkin nanti saya juga akan kirimkan di grup ya, sebentar. Hmm. Oke.
Jadi ini format contoh pengerjaan tugasnya yang sesuai dengan yang diminta oleh UT itu apa. Oke, ya. Oke, silakan mau dibentuk tabel itu jauh lebih bagus supaya mudah ya untuk dinilai. Karena sepertinya kalau tidak salah di soalnya juga diminta untuk tabel. Sebentar saya cek dulu. Oke, oke tabel ya dimintanya ya di tugas. Jadi harus dibuat tabel. Seperti ini ya. Silakan dibuat tabel, isinya nomor, komponen, dan juga isi tugas. Lalu, yang diminta apa? Yang pertama, topik public speakingnya mau apa? Tadi ya, boleh hobi, boleh pekerjaan, boleh wisata yang mau diangkat, atau boleh apapun itu. Yang menurut kakak bisa ngomongin loh tentang itu. Silahkan tuliskan ya. Lalu dibuat judulnya, silahkan. Mungkin pariwisata berkelanjutan yang bla 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 gitu ya. Atau di sini saya berikan contoh nih, kalau ngomongin masalah em, kekerasan gitu. Nah, ini ada mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan, membangun sekolah yang aman dan inklusif. Misalkan temanya atau topiknya seperti itu. Lalu tujuan umumnya apa? Ingat, boleh dicatat baik-baik bahwa tujuan umum itu ada dua. Tujuannya adalah mempersuasi dan menginformasikan. Hanya ada dua itu. Boleh pilih salah satu atau boleh keduanya kalau tujuan khususnya ada beberapa ya. Nah, kalau di sini tujuan khususnya kita bisa lihat pakai keyword yang tujuan umum, mempersuasi atau tadi menginformasikan ya. Di sini berkaitan dengan tema ya tujuan khususnya. Misalkan temanya tadi mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan, membangun sekolah yang aman dan inklusif. Maka tujuan khususnya adalah ambil keyword tujuan umum mempersuasi berkaitan dengan temanya. Mempersuasi audiens agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam mencegah segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Ya, jadi silahkan teman-teman boleh untuk dibuat seperti ini ya. Silahkan ingat-ingat boleh yang paling penting adalah tujuan umum itu hanya mempersuasi dan menginformasikan. Lalu mempersuasi atau menginformasikan itu diturunkan sesuai dengan temanya menjadi tujuan khusus. Ya, ini contohnya. Nanti boleh di screenshot juga ya untuk jadi salah satu gambaran pengerjaan. Kalau misalkan ada yang tanya Bu Nadia, tapi kemarin yang saya kirimkan nggak begini Bu, begitu. Nah, silakan boleh diperbaiki terlebih dahulu, gitu ya. Kenapa saya minta webnya itu di hari Senin, Selasa, atau Rabu supaya teman-teman masih punya beberapa hari untuk merevisi. Tapi kalau ternyata oh sudah sesuai Bu apa yang tadi sudah dijelaskan, nah itu bagus ya. Lalu diminta juga audiens, menentukan audiensnya siapa. Maka di sini audiensnya boleh organisasi, boleh latar belakang pendidikan, boleh usia tadi ya. Nah, kalau organisasi, misal organisasi, oh organisasi pekerjaan, entah itu guru, dosen, tendik, mahasiswa atau siapa, gitu ya. Kalau latar belakang pendidikan boleh, oh audiensnya mahasiswa, siswa SMA Bu, gitu, atau mahasiswa Bu, atau SD, SMP atau yang lainnya, gitu ya. Terus alasannya, kalau mau ditambahkan alasannya pemilihan audiens itu juga boleh. Alasannya kenapa? Karena kan tadi ngomongin kekerasan pendidikan ya, maka alasannya kelompok ini berada di lingkungan pendidikan seperti itu. Lalu diminta juga untuk buat data pendukung kemarin ya, data pendukung. Silakan boleh untuk tuliskan singkat saja, ringkas saja, nggak perlu panjang lebar. Datanya apa? Misalkan data dari KPAI ada 2000 kasus kekerasan bla bla bla. Silakan ditulis ini dari mana nih datanya nih gitu ya dari www.kpai.go.id misalkan contohnya seperti itu. Lalu kalau sudah semua datanya disimpan di sini, dituliskan tadi datanya kalau bisa kuantitatif ya supaya mudah nih Bu Nadia ngoreksinya. Oh jelas nih beneran ada datanya, nggak ngarang-ngarang nih. Kalau kualitatif kan kita harus betul-betul cari jurnalnya apa segala macam begitu ya. Jadi silakan kalau mau datanya kuantitatif boleh, tapi kalau ternyata Bu data kuantitatifnya susah mau kualitatif aja itu juga boleh ya. Tapi kalau bisa usahakan yang data kuantitatif. Lalu tuliskan daftar pustaka lengkapnya ya, lengkapnya. Silakan formatnya juga bisa mengikuti ini ya. Silakan. Boleh tuliskan instansinya terlebih dahulu, tahunnya, lalu ini diambil dari mana, begitu juga boleh ya. Lalu webnya jangan lupa. Kalau ini dari web. Tapi kalau jurnal, teman-teman boleh gunakan apa style ya. Silahkan. Seperti itu. Oke. Saya em,
akhiri pemaparannya dulu sambil saya mau tanya ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh raise hand ya, kakak ya. Ada yang bingung tadi, Bu Nadia, tadi kayaknya ada yang terlewat bingung atau ada yang mau dikonfirmasi atau mau ada usulan-usulan tertentu, silahkan boleh on cam, on mic boleh atau raise hand untuk ditanyakan. Silahkan ya, silahkan kalau ada. Bu izin bertanya, Boleh sayang, silahkan. kemarin kan aku udah submit tugasnya, Ya, cuman memang tabelnya nggak seperti format yang Ibu presentasikan tadi. Tapi untuk data-data pendukungnya itu aku memang nggak terlalu mencantumkan kuantitatifnya, hanya referensinya aja dari jurnalnya. Hmm. Terus aku di bagian tujuan umumnya itu nggak ada kata-kata menginformasikan dan mempersuapsikan. Karena kan sebelumnya aku itu ngambil tema public speaking tentang pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda. Mm-mm. Nah, cuman memaparkan tujuan umumnya itu bahwa kepentingan, aku memaparkan di sini bahwa pentingnya literasi keuangan untuk generasi muda itu untuk bisa berinvestasi dengan cermat dan tepat agar tidak mudah agar tidak mudah apa nih? Agar tidak mudah eh, tertipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu Bu. Apa itu emang koreksi lagi ya Bu? Oke, sip ya. Oke, yang pertama tentang tujuan tadi ya, tujuan dulu kita bahas. Tujuan itu nanti silakan boleh diperbaiki ya, Kak Putri ya, untuk mempersuasi atau menginformasikan sesuai dengan buku yang sudah di-share oleh UT, sehingga kita persepsinya satu sama lain itu sama, gitu ya. Lalu, kalau misalkan ada hal-hal lain yang tadi belum sesuai dengan tabelnya, boleh diperbaiki, nanti diupload ulang lagi. Lalu untuk data pendukungnya, belum terlalu kuantitatif, Bu, tapi jurnalnya jelas ya, sudah Kak Putri ya? Ya Jurnal. sudah, aku ngambil referensi jurnalnya jelas Bu. Oke, sip. Nah, ambil satu data yang mewakili sekali tentang itu, nggak harus kuantitatif, nggak apa-apa ya. Tapi nggak boleh, jangan terlalu panjang-panjang dulu ya, pendek aja supaya jadi gambaran saja. Karena kalau tulis agak panjang sedikitnya nanti ada tugas lagi di dua atau pertemuan tiga begitu ya. Nanti jadi silakan di save dulu data-data yang lengkapnya. Data yang singkatnya saja, silahkan ditulis dulu, citasinya jangan lupa, tuliskan daftar pustakanya. Boleh, nggak apa-apa kualitatif, nggak harus kuantitatif, gitu ya. Cuman kuantitatif itu agar teman-teman mudah aja gitu ya, menyebutkan bahwa, oh di situ menandakan ada satu data kuantitatif yang jelas. Kayak misal contohnya, nanti kan ada tugas untuk berbicara begitu ya, ada tugas berbicara. Oh, kalau menyebutkan angka, oh ternyata tingkat pendidikannya di Indonesia itu sekarang indeksnya adalah 20%. Jadi kalau kita langsung dengar angka itu langsung oh iya jelas ada data nih begitu ya. Tapi kalau kualitatif betul-betul harus didengarkan baik-baik. Oh iya ya, oh ternyata ada data di sini begitu ya. Untuk apa namanya? Mengurangi kekhawatiran terlewat begitu ya. Jadi pakainya kuantitatif. Tapi kalau Kak Putri sudah betul-betul punya data yang jelas, ada jurnalnya, silakan boleh gunakan itu. Nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu panjang dulu ya, Kak Putri ya. Silakan boleh tulis singkat saja. Lalu tadi kalau misalkan eh, datanya boleh dibacakan ulang, Kak Putri tadi membacakan data ya. Bentar. Boleh dibacakan ulang. Halo Bu. Ya, sudah ada. Pertama aku apa untuk tema public public speaking itu pentingnya literasi keuangan bagi generasi muda. Nah, Audiensi itu aku mencatat kan Ibu tadi mencatat boleh usia. Jadi aku pakai usia. Jadi
rentan usia 18 sampai 24, untuk mahasiswa profesional 25 sampai 35, wirausaha 20 sampai 35 tahun. Cuman di bagian tujuan umumnya itu Belum ya? aku nggak, iya belum tepat seperti yang format Ibu sampaikan tadi. Jadi mungkin aku ngerubah tujuan umum sama format tabelnya kali ya Bu ya. Oke, sih berarti datanya tadi udah aman ya, berarti ya. Ya, aku datanya cuman mencantumkan misalnya gini Bu. Karena interaksi keuangan, jadi aku mencantumkan jurnal pendukungnya itu jurnal ekonomi terkait dampak dari keuangan dan financial experience kasih Z Mm-mm. terhadap pay later di e-commerce. Terus Mm-mm. aku mencantumkan bisnis apa dan tahunnya tahun berapa serta dari universitas mana. Tapi aku tidak mencantumkan itu Bu, apa ke presentasi datanya. Jadi cuma mencantumkan judulnya doang. Itu Oh, kurang berarti ya Bu ya. iya, itu harus dikasih, bukan hanya, sebetulnya nggak harus persentase data ya, tapi boleh data apapun yang mendukung tema itu. Itu ya, misalkan eh, temanya adalah tentang kesetaraan gender begitu ya. Misalkan ada satu kalimat yang mewakili itu, misalkan kesetaraan gender itu penting sekali untuk tetap dijunjung tinggi bukan hanya oleh perempuan tapi juga laki-laki. Tulis citasinya, citasi jurnal. Di bawah kasih daftar pustakanya. Jadi nggak perlu panjang lebar datanya, hanya satu kalimat juga boleh. Yang penting mewakili temanya tadi. Itu ya, jelas di situ. Berarti kutipan kalimat dari jurnalnya ya Bu ya. Betul sekali ada kutipan kalimat. Seperti itu ya, Kak Putri ya. Oke, ada lagi? Itu sudah aman? Terima kasih Bu. Ya, sip, semangat ya Kak Putri ya. Gak apa-apa, revisi sedikit, nanti diupload lagi seperti itu ya. Udah tahu kan pasti cara upload ulangnya lagi? Belum sih, aku belum pernah upload ulang Bu. Oke, ini pakai laptop mau share screen? Boleh Bu. Ya, boleh share screen supaya teman-temannya lihat juga ya. Karena kalau di saya kan tampilannya tutor ya, bukan tampilannya peserta. Silahkan boleh share screen dulu. Oh, share screen dari aku Bu. Ya, heeh, dari Kak Putri. Aku pakai aku pakai tab sih Bu. Oh, pakai tab ya? Susah ya? Iya. Susah ya? Hmm, kayaknya nggak bisa Bu. Oke, oke. Bentar Bu. Ini mungkin ada yang pakai laptop kalau mau share screen bagaimana caranya untuk upload ulang itu nggak apa-apa. Jadi sebetulnya hampir sama dengan ketika upload teman-teman tugas ya, tapi di situ biasanya sudah ada file yang dulunya. Kalau filenya itu nggak mau dihapus nggak apa-apa, ya tetap tambahkan file aja gitu. Tapi kalau mau dihapus silahkan, gitu ya. Jadi silakan boleh diulik lagi. Itu sama Iya juga bisa Bu. belum bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Bisa, Nanti Bu. ya nanti teman-teman silakan boleh untuk apa namanya? Dicek saja sama dengan ketika teman-teman mau upload yang kemarin tugasnya begitu. Tinggal kalau ada file yang lama boleh dihapus, boleh tetap aja ada nggak apa-apa supaya Bu Nadia tahu oh ini betul berprogres nih anaknya begitu ya. Mau mendengarkan, mau merevisi nggak apa-apa gitu ya. Tapi tetap Bu Nadia akan nilai yang paling terakhir yang teman-teman sudah revisi begitu ya. Oke, ada lagi Kak Putri pertanyaannya atau sudah aman? Dan Bu, terima kasih. Sip, terima kasih juga Kak Putri sudah aktifnya di kelas. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan lagi atau ada kendala boleh sekali ditanyakan ya. Kalau masih ada, kalau sudah aman semuanya. Butuh untuk saya share contohnya tadi atau tidak perlu kakak-kakak semuanya? Perlu saya share? Boleh sih Bu, di-share biar supaya lebih paham lagi. Di-share. Sip. Nanti saya share di grup ya untuk contohnya. Jadi silakan boleh dilihat, boleh disesuaikan yang belum sesuai. Tapi kalau sudah sesuai bagus, nanti Bu Nadia tinggal nilai lagi. Nah, untuk penilaian, ya, Bu Nadia akan mungkin nilai di hari Jumat begitu ya, memberikan kesempatan teman-teman juga untuk revisi dulu kalau ada revisi. Dan kalau misalkan ternyata, oh Bu, Jumat saya belum bisa upload begitu, nggak apa-apa. Nanti Bu Nadia akan nilai lagi di sekitar hari Minggu atau Senin begitu ya. Jadi silakan teman-teman boleh gunakan waktu semaksimal mungkin. Yang sudah upload, boleh untuk upload ulang dan direvisi kalau memang belum sesuai seperti itu ya. Ada lagi pertanyaannya? Ada yang masih bingung? Silahkan atau ada yang mau dikonfirmasikan? Kan? Oh iya, sambil menunggu kakak-kakak mau bertanya ya, saya juga mau menginformasikan
mengenai forum diskusi. Jadi forum diskusi, ya kakak-kakak, silahkan tidak harus tidak harus bertanya gitu. Boleh juga bantu menjawab temannya yang lain, itu juga boleh ya. Biar saling bersinergi satu sama lain. Lalu juga apa ya, silahkan aktif juga ya di forum diskusi, walaupun tidak ada nilai seperti mata kuliah umum ya, mata kuliah umum, tapi nggak apa-apa, tetap diisi aja diskusinya. Nggak harus tadi bertanya, boleh menyampaikan, boleh mengulas materi yang sudah dipelajari, itu juga boleh gitu ya. Jadi silahkan, nggak apa-apa. Nah, bagi teman-teman yang upload diskusinya adalah pertanyaan, ditunggu jawaban dari saya, begitu ya. Untuk pertemuan pertama sudah saya bahas semua, sudah saya jawab semua. Untuk pertemuan dua sedang proses ya, teman-teman ya. Silahkan ditunggu. Supaya apa sebetulnya? Saya supaya memberikan kesempatan bagi teman-teman yang lain untuk aktif juga, begitu ya, menjawab pertanyaannya temannya satu sama lain atau memberikan ulasan-ulasan begitu. Kalau teman-teman sudah semua di pertemuan dua, nanti saya akan langsung balas ya dalam proses untuk balas satu persatu begitu. Silakan dicek berkala kalau ada kebingungan, boleh juga ditanyakan di forum diskusi atau karena kita sudah punya grup WhatsApp, maka silakan juga sebetulnya nanti ya mungkin sesekali akan saya buka untuk bertanya, silakan boleh bertanya di grup WhatsApp seperti itu ya. Atau kalau tidak saya buka-buka tapi itu urgent sekali, boleh PC saya begitu ya. Boleh tanya, Bu, ini gimana ya tugasnya? Kok susah begitu? Tapi segala tugas semuanya, semua aktivitas ya, semua aktivitas untuk penilaian itu hanya ada di e-learning UT gitu ya. Tidak lewat email saya, tidak lewat WA, tapi kalau untuk bertanya ya mengkonfirmasi boleh lewat WA seperti itu. Silahkan ya, teman-teman. Oke. Lalu apa lagi ya informasinya ya? Sebetulnya sudah itu aja ya. Silakan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh sekali. Silakan. Oke. Sudah aman? Kalau sudah aman, boleh kasih reaction jempolnya. Silahkan. Ya, ada? Oke, sip. Kak Andika sudah aman. Jelas. Yang lain bagaimana? Apakah sudah jelas juga? Kalau sudah jelas, oke, Kak Murni, Kak Estiapri, Kak Ananda juga sudah jelas ya. Nanti kalau tiba-tiba, biasanya sebelum tidur yang muncul pertanyaan nih, muncul pertanyaan, oh ternyata saya ada pertanyaan begitu. Nah, silahkan kalau seperti itu boleh dicatat dulu pertanyaannya besok pagi tanyakan ya di jam kerja silahkan tanyakan ke saya ya. Bu, ini saya ada kesulitan ini, saya ada bingung ini atau apa gitu. Silahkan. Nah, bagi tadi teman-teman yang terlewat tapi sudah hadir, silahkan ya boleh untuk di apa ditunjukkan bukti hadirnya. Nanti saya akan ganti untuk absensinya, presensinya begitu. Kalau ada yang terlewat karena saya lihat kayaknya ada beberapa yang tadi sudah masuk, tapi belum presensi, sudah menghilang, begitu ya. Jadi, silakan nanti boleh dikonfirmasi. Seperti itu ya. Oke, silakan boleh on cam semuanya, karena saya akan capture ya. Saya akan ambil screenshotnya untuk bukti ya, karena nanti akan dikumpulkan di UT. Jadi silahkan kakak-kakak semuanya untuk open cam terlebih dahulu. Sambil saya siapkan. Ya, sudah ya, sebentar saya screenshot. Dua kali ya. Yang pertama, silahkan. Boleh ditunjukkan senyum paling manisnya ya. Saya hitung, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Tahan dulu. Satu kali lagi ya. Sebentar, saya langsung kirim di grup supaya bisa dicek. Sebentar, sebentar. Oke, tahan, tahan. Bentar ya. Kita satu kali lagi. Oke, tunjukkan wajahnya seceria mungkin ya. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Ya, kalau begitu. Oh, sorry, 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 sorry. Hapus ya satu kali lagi ya kakak-kakak ya. Silakan, boleh tunjukkan. Oke, sip. Oke, kalau begitu.
Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya kakak semuanya ya. Sudah semangat, sudah antusias ikut tuwebnya di tuweb pertama ini. Walaupun ada yang sambil bekerja, ada sambil kegiatan lain, tapi luar biasa masih tetap bisa mengikuti dengan sangat baik sekali. Saya tunggu untuk kehadirannya juga di tuweb yang kedua. Kalau ada kendala, selalu informasikan kepada saya ya. Semoga saya bisa balas cepat kalau misalkan kok lama ya nggak balas-balas kayaknya tertimbun. Boleh rechat ulang ya supaya ada di atas. Takutnya terlewat begitu ya. Jadi silakan kakak-kakak bisa terus berkomunikasi ketika ada kendala seperti itu ya. Oke, terakhir dari saya selalu pasti saya ingatkan untuk jaga kesehatan selalu kakak-kakak semuanya ya karena mungkin cuacanya juga sedang panas, tapi masih kadang agak hujan-hujan gitu ya. Jadi silakan minum air putih yang banyak supaya apa? Supaya nanti kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya dengan kesehatan yang sama dan juga semangat yang sama. Kalau begitu, saya akhir dulu untuk kelasnya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, selamat melanjutkan pekerjaan. Saya pamit dulu ya. Terima kasih.